Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bu Rowi, Bapak Sudarmanto. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ini Alhamdulillah. Kita siap untuk praktik coaching sesi kedua untuk hari ini. Semoga dilancarkan sampai sesi akhir. Pada praktek sesi kedua ini, di mana coachnya adalah Bapak Sudarmanto dan coachingnya adalah Ibu Rowi Jayanti. Nah, sebelum memulai praktek coaching sesi kedua ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Sudarmanto. Gak apa-apa nggak Pak Dar nggih? yes ya Bu, monggo. Ya, Pak. Terkait ini Pak, praktek coaching ini yang pertama adalah bagaimana persiapan Pak Sudarmanto terkait dengan rubrik penilaian coaching pada sesi 2 ini Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak Dar. Oh iya, terima kasih Bu ini ya. Jadi kami coba untuk mempersiapkan beberapa hal, diantaranya dengan mungkin saya membaca beberapa referensi berkaitan dengan teknik coaching Bu ya. Kemudian juga alur coaching dan sebagainya. Gitu Bu Cynthia. Yes. Oke. Terkait dengan beberapa kompetensi praktek coaching yang memang perlu dikembangkan oleh seorang coach, kira-kira bagaimana penjelasan Pak Darmanto terkait kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Sudarmanto pada praktek sesi 2 ini? Terima kasih Bu. Jadi beberapa kompetensi yang berkaitan dengan teknik coaching ini, diantaranya adalah present ya, hadir penuh, kemudian juga nanti mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Begitu. Nah, oke. Dari ketiga kompetensi coaching tadi yang sudah Pak Darmanto sebutkan, mungkin Pak Darmanto bisa menceritakan bagian kompetensi mana yang ingin spesifik Pak Darmanto ingin kembangkan di sesi praktek ini Pak. Baik, untuk sesi ini saya mungkin lebih mengarah ke mendengarkan aktif Bu ya. Begitu. Ya, terkait kompetensi mendengarkan aktif, berarti indikatornya supaya kompetensi mendengarkan aktif ini dapat muncul dan tergali dengan baik pada sesi praktek ini bagaimana Pak Dar? Nah, saya coba nanti menghilangkan asumsi-asumsi, kemudian juga tidak melabeli dari coach ini, kemudian juga mungkin akan mengasosiasikan Bu. Ya, oke. Saya kira Pak Darmanto sudah cukup siap untuk sesi praktek coaching ini ya dengan Bu Rowi. Ya, Insya Allah. Semoga dilancarkan ya. Bu Rowi juga sudah bisa kita mulai. Oke. Monggo untuk waktu yang berikutnya praktek sesi 2 untuk coaching kali ini kami serahkan kepada Bapak Sudarmanto selaku coach dan Ibu Rowi sebagai coach. Monggo. Baik, terima kasih waktunya Bu Cynthia. Assalamualaikum Bu Rawi. Waalaikumsalam Pak Darmanto. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rawi? Alhamdulillah baik Pak Dar. Pak Dar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kondisinya baik, sehat. Pak Dar sedang sibuk tidak ini? Pengen cerita-cerita saya sama Pak Dar ini, pengen sharing-sharing gitu. Nah, baik Bu, kebetulan hari ini saya lagi senggang, jadi monggo. Kira-kira Bu Rowi ini mau menyampaikan apa atau bercerita tentang topik apa ini Bu Rowi? Ini loh Pak Dar, saya kan ngajar kelas 6 ya Pak ya. Nah, ada salah satu murid saya tuh ya yang ini kurang semangat kalau belajar di kelas Pak. Dia ini tidak bisa mengikuti pelajaran secara penuh. Membuat saya bingung Pak Dar. Oh begitu Bu ya, jadi masalahnya ada murid yang kurang semangat dalam belajar ya Bu ya. Bu Rowi, kira-kira setelah perbincangan ini Bu ya, apa yang ingin Ibu Rowi dapatkan?
Ya, ini Pak, yang saya harapkan ya nanti setelah perbincangan kita ya Pak ya, saya tuh ya mampu menentukan solusi agar murid saya nanti yang tadi tidak semangat itu, yang tidak bisa mengikuti pelajaran sepenuhnya ya, itu nantinya bisa lebih semangat dalam belajar, terus bisa mengikuti pelajaran dengan baik, memahami materi pelajaran, terus juga ya mengerjakan tugas proyek. Gitu loh Pak Dar. Oh, begitu Bu ya. Nah, berarti ini Bu Rowi ingin mendapatkan solusi ya, agar murid tadi yang Ibu sampaikan, muridnya yang kurang semangat dalam belajar, ini bisa dengan lebih baik dan semangat belajarnya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Dar, seperti itu. Baik, kalau menurut Bu Rowi ya, kira-kira ini apa sih yang menyebabkan murid Ibu Rowi tersebut sampai seperti itu? Nah gini loh, awalnya sih ya memang saya tidak tahu ya Pak ya. Tapi setelah saya telusuri dan saya juga amati nih anak ini kalau di kelas sih sering tidur Pak. Oh begitu. Ya, saat jam istirahat ya juga saya coba tanya-tanya sama teman-temannya. Nah menurut teman-temannya anak ini ya memang kurang tidur Pak. Karena kalau malam nih, ternyata dia itu ya harus membantu orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kalau malam itu jualan Pak, jualan olos, jualan gorengan di alun-alun Tegal Selatan situ. Dia itu ya membantu orang tua berjualan sampai malam. Makanya kalau pas paginya di sekolah dia ngantuk dan tidur Pak. Oh, kondisinya seperti itu Bu ya. Oke. Iya. Sebenarnya kondisi yang Ibu Rowi inginkan untuk murid tersebut sebenarnya seperti apa sih Bu? Ya harapannya sih ya murid saya ini mampu dong mengatur waktunya Pak. Jadi ketika dia harus berperan sebagai anak yang membantu orang tuanya dan dia juga harus berperan sebagai murid, ya mampu dua-duanya itu dijalani ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Gitu loh Pak Dar. Nah, baik Bu Rowi ini ya. Jadi harapan Bu Rowi seperti itu. Nah, menurut Bu Rowi ini ya, kira-kira rencana apa yang mungkin bisa membantu murid tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik Bu? Mungkin gini ya Pak ya, nanti saya akan mengkomunikasikan dulu dengan orang tuanya ya, agar nanti orang tuanya pun bisa memahami kondisi anaknya kalau di sekolah tuh ya seperti ini. Barangkali mereka tahunya kan baik-baik saja ya, sehingga nanti harapannya orang tua tersebut bisa membantu anaknya untuk memanage atau mengatur waktu agar anak tersebut ya harapannya nanti bisa tetap menjalankan perannya menjadi anak yang membantu orang tua, kemudian juga di sekolah dia juga bisa belajar dengan baik. Itu loh Pak Dar. Begitu ya Bu ya. Baik, Bu Rowi tadi sudah menyampaikan ya apa yang akan dilakukan, salah satunya adalah menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Betul Bu ya? Iya betul Pak, itu yang akan saya lakukan. Nah Bu, dalam menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, bisa diceritakan mungkin ya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Rowi? Ya, saya sih punya rencana gini ya. Saya akan datang ke rumah siswa tersebut ya, saat siang hari, jadi bukan malam hari, sehingga nanti dapat bertemu dengan orang tuanya di rumah. Dan kalau malam jualan ya Pak. Serta juga nanti rencananya ingin duduk bersama sih dengan anaknya juga, jadi tidak hanya satu arah dengan orang tuanya. Sehingga siswa yang bersangkutan itu yuk kita ajak diskusi secara bersama. Mudah-mudahan bisa menjalankan peran secara seimbang nanti Pak, tugas sebagai anak maupun sebagai murid. Gitu loh Pak Dar. Begitu Bu ya, jadi nanti Ibu akan mengunjungi rumah dari siswa tersebut ya Bu Rowi ya. Nah selanjutnya kira-kira ada langkah yang akan dilakukan selain mengkomunikasikan dengan orang tua siswa tersebut?
Ya kalau langkah selanjutnya sih saya juga ini rencananya akan berkomunikasi juga dengan teman-teman dekat anak tersebut ya, supaya nanti bisa membantu, kan anak ini kan tertinggal ya karena pelajaran tidur ya, tertinggalnya tersebut, sehingga nanti anak ini bisa berperan sebagai teman sejawat Pak, bisa ngajari ya, sesama temannya. Selain itu juga nanti kenyataan saya seluruh siswa lain yang ada di kelas ini ya, kadang-kadang kan suka mengejek ya Pak ya, karena dia tidur, biar tidak terjadi bullying dan mereka juga bisa bersikap positif membantu anak yang sedang dalam masalah ini atau teman mereka ya, kayak gitu Pak, sehingga ya anak-anak yang di kelas itu tidak kemudian memperlakukan buruk kepada anak yang memang sedang masalah ini. Gitulah Pak Dar. Wah, ide bagus ini Bu ya. Ide bagus, luar biasa ini Bu. Nanti kapan kira-kira rencana itu bisa dilaksanakan oleh Bu Rowi? Ya dalam waktu dekat inilah Pak. Rencananya saya akan mengadakan home visit dulu nggih, yang tadi saya untuk mengkomunikasikan itu nggih, bertemu dengan orang tua siswa, kemudian juga ingin membuat kesepakatan dengan beliau nggih, agar anak tersebut ini nantinya harapannya bisa mengatur jadwalnya, memanage waktunya sehingga dapat seimbang menjalankan peran sebagai anak juga sebagai murid yang baik. Begitu Pak Der. Begitu Bu ya. Baik, tadi Bu Rowi katanya mau berkunjung ke rumahnya siswa ya, home visit kepada siswa ya. Kira-kira ini Bu, siapa sih yang mungkin bisa membantu dalam melakukan home visit ini Bu? Ya Pak Dar, karena saya kan sebenarnya belum tahu ya Pak ya rumah anak tersebut ya. Ya rencananya saya akan meminta tolong nih sama teman anak tersebut ya yang di kelas yang tahu rumahnya. Itu sih Pak Dar. Baik Bu, ini Bu Rowi untuk penyelesaian masalah ini kira-kira punya target dapat diselesaikan kapan ini Bu? Ya kalau target sih saya inginnya secepatnya Pak ya, paling tidak minggu inilah masalah ini bisa terselesaikan, sehingga nanti murid saya tersebut ya dapat kembali belajar dengan baik Pak. Ya oke Bu Rowi tadi sudah bercerita banyak nih ya, jadi Bu Rowi juga sudah mungkin saya melihat Bu Rowi sudah menemukan strategi-strateginya, kemudian juga apa yang tadi akan menjadi solusi. Ini mudah-mudahan ini nanti bisa sukses ya Bu ya. Amin, amin Pak. Nah, nampaknya Bu Rowi sudah menemukan solusinya. Iya. Bu Rowi sudah menjabarkan langkah-langkah yang strategi. Ya. Gimana Bu perasaan setelah melakukan sesi ini Bu? Alhamdulillah Pak. Saya sudah plong ini, sudah siap untuk melakukan rencana yang tadi. Ya baik Bu, kalau begitu berarti nanti mudah-mudahan seminggu lagi setelah itu melakukan langkah yang pertama tadi, nanti kita bisa berbincang-bincang kembali ya Bu Rowi ya. Iya Pak. Bisa untuk menceritakan progresnya atau rencana yang sudah tadi Bu Rowi buat. Begitu Bu Rowi. Siap Pak, siap. Nah, baik, untuk menutup sesi kita kali ini, mungkin Ibu Rowi bisa simpulkan apa yang hasil diskusi kita hari ini dan bagaimana perasaan ini Bu Rowi setelah sharing-sharing dengan saya Bu Rowi. Perasaan saya tentunya alhamdulillah senang ya Pak Dar ya, ini saya sudah bisa tersenyum lebar lah. Ya itu tadi ya, apa yang tadi menjadi beban pikiran saya sekarang sudah plong Pak, sudah terbuka, dan apa yang akan tadi ke depan saya lakukan juga sudah saya keluar gitu Pak itunya, supaya tujuan dan harapan itu nanti bisa terlaksana. Saya sudah ada gambaran jelas langkah apa yang nanti saya lakukan, kemudian siapa yang nanti akan saya minta tolong untuk membantu, dan nanti mulai kapan juga saya akan melakukannya Pak. Ya alhamdulillah, jadi ini mudah-mudahan nanti apa yang Ibu Rowi rencanakan ini dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan agenda yang Ibu jadwalkan tadi nggih Bu ya. Amin, 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 amin. Ya, oke, baik. Nanti kapan-kapan kita bisa sambung lagi untuk obrolan kita kali ini Bu Rowi. Oke, siap Pak.
Terima kasih banyak ya Pak Dar ya. Oke, sama-sama Bu Rowi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dar. Oke, monggo Bu. Wah, pokoknya sesi kedua ini praktek coachingnya natural alami Bu Rowi, sepertinya curhat ini ya dengan Pak Darmanto. Wah, saya nggak bisa nahan tawa tahu Bu dari tadi. Ya, ini masih berlanjut untuk pasca ini ya, pasca praktek coachingnya. Pak Darmanto, gimana rasanya setelah melakukan praktek coaching nih Pak? Oke, alhamdulillah tadi sudah mencoba membantu menyelesaikan ataupun memberikan ide-ide dari Bu Rowi. Sebenarnya Bu Rowi sudah bagus sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rowi ini. Seperti itu Bu Cynthia. Kemudian terkait dalam praktik coaching ya yang baru saja Pak Sudarmanto lakukan dengan Bu Rowi, apakah sudah sesuai ya dengan harapan indikator pencapaian kompetensi yang Pak Darmanto harapkan di awal tadi Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Tadi kompetensi yang saya ambil untuk sesi kali ini adalah bagaimana saya bisa menjadi pendengar aktif Bu ya. Jadi bagaimana ini saya terlepas dari asumsi-asumsi ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya Bu Rowi sebenarnya tanpa harus coaching dengan saya, Bu Rowi sebenarnya udah hebat ya. Ini calon-calon kepala sekolah masa depan Bu ya. Jadi saya tidak memilih seperti itu, Bu Rowi sudah mampu, tapi ya saya memiliki anggapan ya, kita bersama-sama, mungkin kita kolaborasi bersama-sama ya mencari solusi-solusi gitu Bu. Kemudian juga mungkin tidak melabeli Bu Rowi mungkin ya. Bu Rowi memang kalau dilihat dari kompetensinya luar biasa ini Bu Rowi ini ya. Jadi tidak melabeli misalnya Bu Rowi orang hebat ya. Kita terbuka pada sesi coaching kali ini Bu Cynthia. Oke, alhamdulillah ya Pak. Sedikit memancing langsung solusinya keluar semua ya Pak. Iya betul Bu. Kemudian terkait dengan kompetensi coaching yang lain Pak. Nah ini kan kompetensi praktik coaching mana yang masih ingin Pak Sudarmanto kembangkan lagi untuk kedepannya Pak? Mungkin kompetensi yang ini kaitannya dengan pengajuan pertanyaan berbobot Bu ya. Jadi bagaimana nanti saya bisa berlatih ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada coach ini supaya nanti hasil diskusinya menjadi lebih bermakna ya. Solusi-solusi yang mungkin muncul dari coaching ini nanti memang betul-betul ada hasil yang diharapkan ya, atau hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama begitu. Oke, Pak Darmanto. Sudah bagus sekali dan luar biasa untuk hari ini Pak Sudarmanto dan Bu Rowi yang katanya sudah plong lega, alhamdulillah. Sedikit umpan balik dari saya ya selaku pengamat di sesi kedua ini, beberapa hal yang menjadi catatan. Saya melihat praktek coaching ini sudah berjalan alami ya. Saya lihat Bu Rowi sudah terbuka untuk menyampaikan permasalahannya, curhat, kemudian bagaimana melakukan komunikasi dengan orang tua, kemudian komunikasi dan solusi-solusi yang ada itu bisa muncul mengalir itu dari Bu Rowi. Nah ini termasuk kemampuan Pak Darmanto untuk memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Rowi mengajukan solusi. Nah kemudian praktek coaching ini juga terlihat dari ekspresi Pak Darmanto, kemudian cara Bu Rowi yang awal sebelum coaching dan pascanya ini terlihat berbeda, kemudian merasa lega gitu. Ini membuktikan bahwa sesi praktik coaching ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak Darmanto dan Bu Rowi luar biasa. Terima kasih. Sebagai penutup dalam sesi praktik coaching ini, semoga kita semua ke depan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam melakukan praktik coaching. Ya. Amin. Saya tutup untuk sesi praktik coaching 2 ini. Mohon maaf barangkali informasi saya masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Cynthia, Pak Darmanto. Terima kasih Bu Cynthia, Bu Rowi.